Mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik atau PRD Petrus Haryanto mengingatkan Budiman Sujatmiko masih ada 13 teman mereka yang hilang imbas dari politik Orde Baru. Hal itu disampaikan Petrus merespon sikap Budiman yang mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai bakal capres seperti dikutip dari tribunnews.com pada Senin 21 Agustus. Kata Petrus, deklarasi Budiman Sujatmiko terhadap pemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 menunjukkan sebuah pengkhianatan kepada teman-teman seperjuangannya. Pun langkah itu juga mengkhianati keluarga korban penculikan dan nilai-nilai kemanusiaan. Petrus pun mengingatkan Budiman bahwa masih ada 13 aktivis yang 4 diantaranya merupakan kader PRD yang hingga kini belum diketahui nasibnya. Hal ini seharusnya, kata Petrus, menjadi tugas Budiman dan kader PRD lainnya untuk menuntaskan hal tersebut. Sebab masih ada utang di masa lalu yang harus tetap dilunasi dan bukannya malah dikubur dalam-dalam oleh sesama aktivis. Maka menurut Petrus, Prabowo seharusnya tidak cukup hanya diberhentikan dari militer pada tahun 1998, tetapi juga harus diproses sampai ke meja hijau. Petrus menganggap dukungan Budiman ke Prabowo merupakan upaya untuk mencuci dosa sejarah Menteri Pertahanan itu pada masa lalu. Tetapi beberapa hari yang lalu menjelang 27 Juli, Budiman bertemu dengan penculik Prabowo Subianto, di mana Prabowo Subianto oleh Dewan Kehormatan Perwira, di situ ada SBY, di situ ada Fauzi Rossi ya, beberapa jenderal ya, termasuk Wiranto. Dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan penculikan dan dipecat dari anggota ABRI. Dan dan Prabowo saat itu pergi meninggalkan tanah air di tengah situasi transisi reformasi, pergi ke Yordania. Budiman justru mendatangi. Budiman adalah simbol dari aktivis perlawanan Orde Baru yang menjatuhkan kediktatoran Soeharto. Dia katakan saat itu ingin mengenang masa lalu bersama Prabowo dengan manis, tidak mau terus-menerus berhutang dengan masa lalu. Kita berhutang kepada masa depan, bukan berhutang pada masa lalu. Kami yang dikecewakan ini mengatakan dengan lantang bahwa kami berhutang kepada masa lalu. Kami punya utang mengungkap masa lalu yang kelam, termasuk kasus penculikan, dan kami berhutang kepada masa depan Indonesia yang beradab, yang menghargai HAM, yang menghargai kemanusiaan. Budiman katakan juga di beberapa media ingin mewakafkan diri untuk persatuan kaum nasionalis. Prabowo adalah tokoh yang mampu menyatukan kaum nasionalis. Kami ingin mengatakan kepada Budiman dalam forum ini, kami juga ingin mewakafkan diri. Kami ingin mewakafkan diri tetap berjuang untuk mengungkap kasus penculikan. Yang harus bertanggung jawab adalah Prabowo. Kami bertanya, persatuan nasionalis seperti apa?
persatuan nasionalis palsu. Kalau persatuan itu tidak mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM, bahkan merangkul pelaku-pelaku pelanggaran HAM. Macam apa persatuan nasionalis mau ditegakkan dan dibangun? Budiman juga mengatakan tidak perlu lagi mengganduli Prabowo. Masa lalu adalah masa lalu. Kita berutang kepada masa depan. Artinya bukan hanya saja kita yang menolak dan kecewa, seluruh korban-korban pelanggaran HAM masuk ke WA aku dan menyatakan menangis. Kenapa Budiman mengatakan itu? Keluarga korban penculikan mengatakan, kenapa Budiman menyatakan bahwa kita tidak perlu lagi mempersoalkan kasus penculikan, tidak mempersoalkan lagi pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Bagi kami itu sangat menyedihkan, bagi kami itu sangat mengecewakan, dan kami hari ini ingin mengembalikan marwah aktivis, di mana sekarang aktivis tidak ada bedanya dengan politisasi, dengan politisi, bisa menghalalkan segala cara, termasuk meniadakan persoalan-persoalan masa lalu.